Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan jam tangan Rolex hadiah dari Presiden Prabowo Subianto untuk pemain timnas berasal dari uang pribadi. Mensesnek menyebut tidak ada anggaran yang dipakai untuk membeli hadiah yang berasal dari APBN. Hadiah jam tangan Rolex diberikan dari Presiden Prabowo kepada timnas Garuda saat makan bersama di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Mensesnek menyebut jam diberikan sebagai wujud dukungan Prabowo kepada timnas yang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadiah jam tangan Rolex terungkap lewat unggahan di akun Instagram beberapa pemain timnas. Kan lagi ramai dibahas, katanya lagi yang penting Indonesia menang. Mas, yang pas pertemuan dengan Presiden. Pas pertemuan dengan Bu Mega, Mas. Kalau main jelek, mohon maaf nih ya. Kita itu kan bagian dari perjuangan kita, bangsa kita, ya kan? Ya tak gol, semua rakyat Indonesia seneng, udah nggak lagi nanya Anda dari mana, ininya dari mana. Enggak, semua seneng. Nah, kalau mainnya kurang bagus, kita harus kasih semangat. Begitu jadi penonton yang baik demi timnas Indonesia kalau kita cinta sama Republik. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ribuan jemaah haji yang memilih nafar awal mulai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Tawaf ifadah merupakan rangkaian ibadah puncak yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji. Jemaah haji yang telah menyelesaikan lontar jumroh 3 kali di Jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah melanjutkan ibadah dengan menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Jemaah tanpa khusyuk menjalani ibadah yang menjadi penanda penyempurna ibadah haji ini. Banyak jemaah yang memilih melaksanakan tawaf ifadah pada malam atau pagi hari guna menghindari cuaca panas ekstrim di Mekah. Kementerian Agama menegaskan tak ada pungutan dari petugas haji ke jemaah yang menjadi peserta safari wukuf. Kemenak menjelaskan safari wukuf merupakan bagian dari pelayanan jemaah dan semuanya gratis. Kemenak menduga isu pungutan safari wukuf itu muncul karena ada jemaah yang menyerahkan uang kepada kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH untuk keperluan sewa kursi roda di Masjidil Haram sebelum puncak haji. Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif menyebut program safari wukuf telah berjalan beberapa tahun dan tak pernah ada pungutan tambahan dana apapun kepada jemaah. Program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insya Allah kita tidak memungut biaya apapun. Ya, tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah secara langsung. Adapun terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Seluruh jemaah haji wajib menjalankan wukuf dalam kondisi apapun termasuk mereka kelompok lansia dan disabilitas. Pelayanan jemaah haji pun diberikan dalam bentuk safari wukuf bagi mereka yang terbatas kondisi fisiknya. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kembali menggelar safari wukuf khusus lansia pada puncak haji 2025. 477 jemaah lansia dan risiko tinggi didampingi 118 satgas safari wukuf khusus lansia. Mereka diberangkatkan ke Arafah menggunakan 15 bus. Melayani jemaah lansia dan disabilitas menjadi pengalaman berharga bagi para petugas. Mereka menganggap para jemaah sebagai keluarga sendiri. Ceritanya kita sangat-sangat terharu menemukan keluarga baru yang itu kita anggap sebagai keluarga kita sendiri, seperti nenek atau kakek kita sendiri. Sangat-sangat terharu, dan ketika mereka datang, kita menjelaskan kenapa mereka kita pisahkan dari teman-temannya di hotel semula. Itu yang membuat mereka menjadi paham, sehingga mereka tidak gelisah. Awalnya safari wukuf khusus lansia ditargetkan 500 jemaah, namun terdapat 1 jemaah yang meninggal di hotel transit dan 21 jemaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi atau dikembalikan ke kelompok terbang karena ada pendamping.
Program yang dijalankan ini menjadi satu alternatif yang terus kita kembangkan, terus kita perkuat ya, karena ternyata memang sangat bermanfaat sekali untuk jamaah yang kemudian mendapatkan masyaqqah ataupun kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan peribadatan haji, terutama pada saat wukuf di Arafah. Karena keterbatasan fisik jamaahnya, karena penyakit yang dibawanya ataupun karena mobilitas yang tidak memadai ya untuk menjalankan wukuf sendiri. Dalam rangkaian ibadah lontar jumroh dan tawaf ifadah, bagi jemaah safari wukuf akan dibadalkan. Melvia Mevitri, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Usai jeda saudara, Luciano Spalletti memberikan kemenangan di akhir masa baktinya meracik strategi timnas Italia setelah menundukkan Moldova pada duel kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa 2026 Grup I.